Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratana Sari Wijaya dari Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan kegiatan kerja praktek lapangan, dan program ini wajib bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Buana Perjuangan tingkat akhir. Sebelumnya, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing, yaitu Bapak Puji Shanto, dan kepada pimpinan PT Hamatetsu Indonesia, Bapak Darmawan. Di sini saya mengambil judul Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur atau SOP dalam merekrut karyawan di Departemen HRD pada PT Hamatetsu Indonesia. Selanjutnya, profil perusahaan PT Hamatetsu Indonesia ialah sebuah perusahaan yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2002 dengan produk utama yaitu membuat suku cadang mesin untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 dan perangkat tujuan umum dan juga bagian bodi mobil. Adapun modal awal perusahaan ialah sebesar 2 juta US dollar yang dimana perusahaan ini beralamat di Jalan Permata Raya Lot B nomor 6A kawasan industri KIC Desa Sukawuluyu, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, kode pos 41361, Jawa Barat, Indonesia. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi perusahaan PT Hamatetsu Indonesia. Di sini saya ditempatkan pada divisi HRD dan kegiatan sehari-harinya saya seperti mencatat, merekap, dan melis barang-barang atau kebutuhan yang disuruh. Selanjutnya, bidang usaha pada PT Hamatetsu Indonesia ialah memproduksi suku cadang kendaraan roda 2 dan roda 4. Itu seperti spare part motor dan mobil. Selanjutnya, di sini ada produk utamanya seperti well ratchet, ada bus, yang ketiga ada shaft, yang keempat ada machine collar, ada weight, ada road push, collar, push lever AC, dan cold forging parts. Selanjutnya di sini ada alat atau yang berada pada PT Hamatetsu. Yang pertama ada Coordinate Measuring Machine, adalah sebuah alat ukur multifungsi berkecepatan tinggi yang menghasilkan akurasi dan efisiensi pengukuran yang tinggi. Selanjutnya ada form tracer, dan selanjutnya ada cylindrical tester. Itu digunakan untuk pembentukan lekukan yang elastis pada material yang berbahan logam. Selanjutnya ada tools microscope, dan yang terakhir ada hardness tester, ialah uji kekerasan atau hardness test merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekuatan atau ketahanan suatu material. Selanjutnya di sini ada waktu pelaksanaan. Sini saya memulai pelaksanaan kegiatan kerja praktek pada tanggal 3 Maret tahun 2021 sampai dengan 3 Juni 2021. Pelaksanaannya dalam waktu 3 bulan, mulai dari hari Senin sampai Kamis, mulai dari jam 8 sampai jam 4, dan hari Jumat pada jam 7
lewat 45 sampai dengan jam 4 sore. Selanjutnya ada pelaksanaan kerja praktek. Untuk minggu pertama ialah pengenalan perusahaan dan ranah kegiatan kerja, dan minggu kedua penyampaian materi dan survei lapangan, dan minggu ketiga penyampaian materi survei lapangan dan penentuan fokus laporan PKL. Minggu keempat penyampaian materi serta bimbingan penyusunan laporan PKL. Selanjutnya ada pembahasan. Teori singkat menurut Muhammad Budiarjo pada tahun 2014 bulan 7 dalam buku panduannya Praktis Menyusun SOP atau Standard Operation Procedure adalah suatu perangkat lunak untuk mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Oleh karenanya, prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah-ubah. Prosedur kerja tersebut dibakukan dan menjadi dokumen tertulis. Selanjutnya di sini ada alur kerja atau proses SOP dalam merekrut karyawan pada PT Hamatetsu. Di sini mulai dari alur kerjanya ada manajer departemen mengajukan penambahan karyawan baru, lalu disetujui atau tidak oleh HRD. Nah, HRD di sini membuat iklan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya HRD melakukan seleksi pelamar dan melakukan panggilan interview. Selanjutnya HRD melakukan tes atau suatu syarat untuk masuk pada perusahaan, seperti melakukan tes psikotes, interview bakat, minat, dan lain-lain. Selanjutnya melakukan tes kompetensi dan memberikan penilaian. Nah, di sini bisa diterima dan tidak. Kalau tidak, selesai. Selanjutnya HRD membuat kontrak kerja. Kalau diterima dan selesai. Selanjutnya ada dokumen terkait seperti form permintaan karyawan itu. Masing-masing departemen membutuhkan karyawan baru apa enggak, membuat pengajuan dengan mengisi form pengajuan karyawan dan menyerahkannya kepada HRD. Selanjutnya dokumen terkait itu data pelamar. HRD melakukan seleksi administratif terhadap lamaran yang masuk berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja yang dibutuhkan untuk mengisi posisi yang diperlukan, dan melakukan panggilan via telepon atau email untuk selanjutnya dilakukan interview. Selanjutnya ada form penilaian pelamar ini. Di sini interview awal biasanya dilakukan dengan psikotes dari mulai internal atau eksternal dan tes kemampuan dasar serta interview bakat, minat, dan kepribadian. Selanjutnya form penilaian pelamar. Di sini user memberikan rekomendasi kepada hasil penilaian untuk ditindaklanjuti setelah diterima atau dinyatakan lolos. Bila diperlukan dapat dilakukan tes kesehatan. Nah, selanjutnya job desk kontrak kerja. HRD melakukan briefing kontrak kerja kepada calon karyawan yang terpilih untuk menentukan gaji, tanggal mulai bergabung, dan lain-lain. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini dari hasil kesimpulan pembahasan dari laporan kerja praktek dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan magang di PT Hamatetsu Indonesia selama 3 bulan ditempatkan pada divisi HRD
yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2021 telah dilaksanakan dengan baik. Di sini saya mendapatkan pengalaman baru tentang dunia kerja, khususnya dalam disiplin bekerja dan standar operasional prosedur di perusahaan, dan saya berharap dengan adanya pengalaman dunia kerja ini dapat memperluas wawasan mahasiswa tentang dunia kerja serta membantu mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja nantinya setelah lulus dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sekian penyampaian laporan hasil kerja praktek saya. Terima kasih.